Film ini dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Mary sedang jogging pagi di dekat hutan. Saat melewati pemakaman terdekat, ia tiba-tiba merasa ada yang mengawasinya. Ia merasakan kehadiran seseorang dan menyadari bahwa seseorang diam-diam memotretnya dari kejauhan. Karena khawatir, Mary segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, pria misterius yang mengawasinya mulai mengejarnya, memaksa Mary untuk berlari secepat mungkin demi menyelamatkan diri. Untungnya, ia berhasil menyuntiknya dengan obat penenang, membuatnya pingsan. Panik, Mary segera pergi dari hutan. Ketika tiba di rumah, Mary mengaktifkan sistem keamanannya, hanya untuk berhadapan dengan tetangganya, Sao, yang mengeluh bahwa Mary telah merusak kebunnya saat mengemudi sebelumnya. Saat situasi mereda, Mary menyadari bahwa ia masih memegang pisau milik pria misterius itu. Menatap pisau itu, ia tiba-tiba teringat kembali pada kenangan 3 tahun sebelumnya. Saat itu, Mary, seorang insinyur yang terampil, dan suaminya Robert, sedang menunjukkan rumah baru mereka kepada putri mereka Kelly, sebuah rumah mewah yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang dirancang sepenuhnya oleh Mary sendiri. Dia mendemonstrasikan fitur-fitur pintar rumah tersebut, yang semuanya dikendalikan melalui ponsel dan jam tangan pintarnya. Sistem ini dapat menyalakan lampu, mengatur suhu, meredupkan jendela, mengoperasikan mesin cuci, dan masih banyak lagi. Setiap fitur dirancang dengan cermat untuk membantu Kelly, yang tidak lagi dapat berjalan normal setelah menderita cedera lutut yang parah. Kembali ke masa kini, Mary menuju ruang pengawasan untuk mengamati kamera keamanan. Sementara itu, di garasi, pria misterius itu mulai sadar kembali dan perlahan merangkak keluar dari bagasi mobil. Jelas bahwa Mary sengaja membawanya ke rumahnya. Disinilah jebakannya benar-benar dimulai. Ini hard home. Saat pria itu berkeliaran di ruang bawah tanah, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh foto-foto dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus penyerangan kekerasan. Mary kemudian memutar siaran berita yang melaporkan kematian beberapa wanita, yang semuanya memiliki ciri fisik yang sama, rambut coklat, tinggi badan yang serupa, dan fitur wajah yang mirip. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, FBI menemukan sisa-sisa korban pertama di dekat sebuah pondok di Oregon. Wanita itu telah dibakar hidup-hidup dan lidahnya sengaja diawetkan di dalam toples. Para penyelidik mengetahui bahwa pembunuh itu akan pindah ke negara baru setelah membunuh 3 korban. FBI akhirnya membuat sketsa tersangka, yang diyakini sebagai seorang buruh. Karena TKP pertama mencakup kata Diablo yang diukir di pohon, media mulai menyebut pembunuh itu Diablo, sebuah kata dalam bahasa Spanyol yang berarti setan. Saat pria itu menatap langsung ke kamera CCTV, Mary membandingkan wajahnya dengan foto di arsipnya. Yakin bahwa dia adalah Diablo, dia membuka ruangan terkunci yang berisi 3 foto korban yang dipajang di dalam sangkar. Video tersebut terus menjelaskan bagaimana para wanita ini lidahnya dipotong dan ditahan dalam waktu lama sebelum akhirnya meninggal di dalam ruangan tersebut. Ketika Diablo melihat kalung yang tergantung di dekatnya, dia tiba-tiba teringat ibunya. Wanita yang memperlakukannya dengan kejam dan terus-menerus memanggilnya Diablo. Menyadari kalung itu pernah menjadi miliknya, dia mengambilnya dan memakainya. Mary kemudian memutar video yang menampilkan wawancara dengan keluarga salah satu korban. Mereka berbicara tentang harapan mereka bahwa suatu hari nanti, seseorang akan membuat Diablo membayar atas apa yang telah dilakukannya. Tergerak oleh momen itu, Mary mengaktifkan sistem kejut listrik, membuat Diablo pingsan. Dia kemudian melihat foto putrinya yang dipajang di altar kecil. Pikirannya kembali ke kenangan hari ketika dia dan suaminya memberi Kelly mobil mewah sebagai hadiah ulang tahun. Dia juga telah mengatur spesialis medis terbaik untuk merawat kaki Kelly yang cedera, berharap suatu hari nanti dia akan berjalan normal kembali. Ketika Diablo sadar kembali, Mary membawanya ke sebuah ruangan yang dipenuhi pipa uap. Dia memutar video lain, yang ini menjelaskan kisah seorang korban bernama Darlene Huron, yang pernah berhasil melarikan diri setelah Diablo menyuntiknya dengan obat yang melumpuhkan. Mary menaikkan suhu di dalam ruangan dan memaksa Diablo untuk masuk ke dalam, membuatnya mengalami penderitaan yang sama seperti yang pernah dialami korbannya. Ketika Darlene melarikan diri, obat itu telah merusak penglihatannya. Saat ia terhuyung-huyung melewati koridor, ia terbakar hidup-hidup oleh pipa uap panas. Mary kemudian menunjukkan foto korban lain, Michaela Maya, yang terbakar hingga tewas setelah lidahnya dipotong. Ia kemudian memperlihatkan 3 korban lagi yang semuanya mengalami nasib yang sama. Bahkan setelah melihat semua bukti kejahatannya, Diablo tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, ia mengejek dan memprovokasi Mary. Dalam kemarahan, Mary mengaktifkan sensor api. Saat api berkobar, Diablo melihat ruang tersembunyi di bawah meja dan bergegas ke sana. Mary sekali lagi melihat foto putrinya, mengingat saat Kelly pulih sepenuhnya dan akhirnya bisa berjalan lagi. Tidak lama kemudian, Kelly bersikeras pergi ke taman sendirian. Keputusan itu akan merenggut nyawanya. Ia kemudian ditemukan tewas, terbakar, dan dimutilasi dengan cara yang sama seperti korban Diablo lainnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, seorang agen FBI bernama Selena akhirnya menemukan informasi penting dari sebuah kabin yang diyakini pernah menjadi milik Diablo. Selena, yang juga teman dekat Mary, membagikan semua yang dia temukan tanpa menyembunyikan apapun. Saat Mary meninjau berkas-berkas tersebut,
dia menjadi sangat fokus pada sebuah dokumen yang berisi rumus kimia. Dia kemudian meminta izin untuk membawanya pulang, karena merasa dokumen itu mungkin memegang kunci segalanya. Singkatnya, setelah mengetahui bahwa rumus kimia tersebut dimaksudkan untuk menciptakan racun kelumpuhan sementara, Mary pergi ke pemasok bahan kimia dan secara ilegal membeli semua zat yang dibutuhkan. Dia kemudian menguji suntikan tersebut pada dirinya sendiri untuk mengukur berapa lama efek kelumpuhan berlangsung. Ketika Robert mengetahui tindakan gegabah Mary, dia menghubungi Selena untuk memeriksa kondisi Mary. Selena tahu bahwa obat tersebut seharusnya menyebabkan kelumpuhan selama 60 hingga 80 menit. Jadi dia menjadi curiga ketika Mary pulih dalam waktu kurang dari 40 menit. Segera menjadi jelas bahwa Mary telah menyuntikkan dirinya sendiri berulang kali dari waktu ke waktu, membangun resistensi dan mengurangi efek obat pada tubuhnya. Sementara itu, Diablo, yang terjebak di dalam ruangan gelap, berjuang untuk memanjat kembali sambil memegang batu. Api kembali berkobar, memaksanya untuk melempar batu ke kamera CCTV dan mematikan sistem pemadam kebakaran. Setelah menonaktifkan sensor panas, dia mencoba melarikan diri melalui ventilasi udara. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terjebak di dalam ruang sempit itu. Ketika Mary menyadari Diablo terjebak, dia menyiapkan suntikan lain untuk melumpuhkannya. Saat dia mendekat, Diablo berpura-pura tak berdaya, memancingnya sebelum tiba-tiba menyerangnya. Mary dengan cepat mundur ke ruangan bawah untuk melarikan diri. Sayangnya, Diablo berhasil mengejarnya dan menyuntiknya dengan obat yang sama yang dibawanya. Saat dia bersiap untuk memotong lidahnya, Mary dengan cepat mengaktifkan video untuk mengalihkan perhatiannya. Dalam sekejap itu, dia menggunakan jarum suntik cadangannya untuk menyuntik Diablo. Keduanya akhirnya lumpuh sebagian di ruangan itu. Sebelum kehilangan kendali penuh atas tubuhnya, Mary memasang pengatur waktu di jam tangannya untuk melacak efek obat tersebut. Sambil menunggu, Mary mengingat percakapannya sebelumnya dengan Selena. Selama diskusi itu, dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kasus tersebut. Dua korban meninggal di negara yang berbeda pada waktu yang sama persis, yang menunjukkan bahwa Diablo mungkin tidak bertindak sendirian. Ketika Selena menerima panggilan telepon, Mary menggunakan momen itu untuk diam-diam menyalin semua data dari laptopnya dan mengambil kartu akses FBI-nya. Itu menjelaskan bagaimana Mary mendapatkan akses ke begitu banyak informasi rahasia tentang kasus tersebut. Menggunakan kredensial Selena, Mary kemudian memasuki ruang penyimpanan barang bukti. Saat mempelajari peta yang menunjukkan lokasi ditemukannya para korban, ia memperhatikan sebidang tanah terlupakan yang sama sekali diabaikan oleh pihak berwenang dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, didorong oleh keinginan balas dendam, Mary pergi ke lokasi itu untuk mencari Diablo. Ketika tiba, ia menemukan sebuah kuburan bertanda nama Sarah yang tergantung di batu nisan sebagai kalung yang sama yang memicu ingatan Diablo di rumahnya. Di dekatnya, Mary juga menemukan kuburan milik seekor anjing. Karena penasaran dengan hubungannya, ia memutuskan untuk menggali kuburan itu untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Kembali ke masa kini, hampir 40 menit setelah kelumpuhan dimulai, Mary perlahan mulai mendapatkan kembali gerakan di tubuhnya. Meskipun masih lemah, ia mengambil pisau dan bersiap untuk menghabisi Diablo. Namun tiba-tiba Diablo bangkit dan melancarkan serangan. Karena keduanya masih lemah, serangannya kurang bertenaga, memberi Mary kesempatan untuk melarikan diri. Tak ingin melepaskannya, Diablo mengejar Mary ke dalam rumah. Untungnya, Mary berhasil menyelinap ke sebuah ruangan dan mengunci pintu di belakangnya. Sementara itu, Diablo menyerbu ruang pemantauan dan mulai menghancurkan semua peralatan di dalamnya. Pada saat yang sama, Robert tiba di rumah dan didekati oleh Jiao, yang menceritakan tentang perilaku aneh Mary. Di dalam rumah, Diablo berjalan menuju altar peringatan Kelly dan sengaja menghancurkan semua yang ada di sana, termasuk fotonya, dengan harapan memprovokasi Mary. Tak mampu lagi mengendalikan amarahnya, Mary menyerang Diablo dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil merebut pisaunya, dia mundur kembali ke kamarnya, hanya untuk terkejut ketika Robert tiba-tiba muncul di luar, memintanya untuk membuka pintu. Karena takut Robert akan terluka, Mary memilih untuk mengabaikan panggilannya. Setelah mengumpulkan kekuatannya dan menenangkan pikirannya, Mary memutuskan sudah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Dia mengikuti jejak darah yang mengarah ke dalam rumah, tetapi Diablo tiba-tiba muncul dan menyerangnya lagi. Di luar, Selena tiba setelah menerima telepon dari Robert, berharap dapat menenangkan Mary dan membujuknya untuk membuka pintu. Di dalam, perkelahian brutal terjadi antara Mary dan Diablo. Mendengar suara Selena, Mary akhirnya berhasil membuka pintu. Saat Selena bergegas masuk, dia secara tidak sengaja terkena serangan selama perkelahian, dan pisau di tangannya menusuk perutnya. Mary berhasil membuat Diablo pingsan, tetapi Selena jatuh tersungkur, terluka parah. Robert dengan cepat mencoba menghentikan pendarahan Selena, sementara Mary mendesaknya untuk memanggil bantuan medis. Dia tahu bahwa sebelum bantuan tiba, dia harus berurusan dengan Diablo sendiri, dan akhirnya mengakhiri pengejarannya yang panjang akan balas dendam. Setelah mengikat Diablo ke tempat tidur khusus, Mary membangunkannya dan memutar video yang menunjukkan saat dia menggali kuburan Sarah. Melalui penyelidikannya, Mary telah mengungkap sesuatu yang sama sekali luput dari perhatian FBI. Setiap lokasi tempat Diablo membunuh korbannya selalu berada di dekat kuburan keluarga.
Detail itu menjadi kunci segalanya. Dengan mempersempit pencariannya, Mary akhirnya menemukan kuburan Sarah, yang terletak tepat di samping kuburan seekor anjing. Menyadari bahwa ini adalah titik awal pola Diablo, dia yakin bahwa Sarah adalah ibu kandungnya. Saat Mary menggali lebih dalam masa lalu Sarah, dia mengungkap kebenaran yang mengganggu. Sarah sangat membenci anaknya sendiri. Desas-desus mengungkapkan bahwa dia sering menyiksa anaknya dan berulang kali memanggilnya Diablo. Dari sini, Mary menduga bahwa suami Sarah, ayah Diablo, juga sangat terganggu. Kebencian itu akhirnya menyebar tidak hanya kepada suaminya, tetapi juga kepada anaknya sendiri. Karena tidak tahan lagi dengan perlakuan buruk itu, Diablo akhirnya membunuh ibu dan anjingnya. Sejak saat itu, ia mulai memburu wanita-wanita yang mirip dengannya. Mereka semua berambut coklat, tinggi badan serupa, dan fitur wajah yang mirip. Ia memperlakukan korbannya dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan ibunya, memotong lidah mereka, hal yang diyakininya telah mengutuk dan menyiksanya sepanjang hidupnya. Saat Mary mengungkapkan kebenaran, ia mulai memotong lidah Diablo sambil menunjukkan rekaman dirinya membakar makam Sarah. Kemudian ia mengakhiri jalan balas dendamnya yang panjang dengan membakar Diablo hidup-hidup. Saat api melahapnya, sebuah foto terlepas dari genggamannya. Foto itu menunjukkan dia kecil bersama Sarah dan ayahnya. Wajah sang ayah tampak hancur, seolah sengaja dihancurkan oleh Sarah sendiri. Beberapa hari kemudian, media heboh dengan berita tentang seorang wanita yang membalas dendam atas kematian putrinya dengan membunuh Diablo. Namun, FBI kembali kebingungan. Bahkan setelah kematian Diablo, korban baru ditemukan, dibunuh dengan cara brutal yang sama. Dan menjadi jelas bahwa mimpi buruk yang sebenarnya belum berakhir. Orang yang melanjutkan pembunuhan tampaknya adalah ayah Diablo. Jadi, moral dari cerita ini adalah jangan pernah mempercayai pelari yang menyeramkan. Trauma keluarga berlangsung selamanya. Dan jika seseorang menamai anaknya Diablo, maka mungkin terapi harus dimulai segera daripada beberapa dekade kemudian.